warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud al-qadimil wujud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbuna ar-rahimul wadud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul liwa'il ma'gud wal hawdil mawrud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mawsuf bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ruka'is sujud, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Asy-Syamil, mudah-mudahan kita semua berharap selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat, menggapai ridha-Nya, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah, bersanding salawat keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, Kiai Haji Faiz, putra daripada Kiai Haji Sukran Ma'mun, beliau berhalangan. Alhamdulillah, biasanya Ustadz Hasim belum. Tadi alhamdulillah dadakan qailulah, bangun jam 11. Ditelepon, Ustadz minta tolong, kapan? Zuhur. Ya Allah, sejam lagi nih. Tapi alhamdulillah, al-fakir memang dari sejak dulu kifrah perjalanan dakwah. Ketika memang kita punya waktu dan ada kesempatan, siapapun mereka tanpa pandang bulu, al-fakir selalu siap bila mana memang ada waktu dan punya kesempatan. Enggak gengsi, Ustadz masa begini, enggak ada cerita. Kalau sama Ustadz Hasim Firdaus mau dadakan, mau bagaimana, alhamdulillah. Yang penting kita semua datang ke sini niat adalah untuk thalabul ilmi, ingin mengkaji dan mengaji. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi kajian ilmu di sini adalah ilmu tentang ilmu kitab Al-Hikam. Kiai Haji Faiz mengajarkan tentang kitab Al-Hikam. Oleh karena itu al-fakir juga ingin beranjak dari sebuah al-hikmah, dari sebuah pelajaran terpenting di dalam ilmu hikam. Ada beberapa kisah menarik yang dialami oleh seorang soleh yang bernama Luqmanul Hakim. Ketika Sayyidina Luqmanul Hakim dilontarkan pertanyaan oleh ayahnya, wahai ayah, apakah semua kejadian itu pasti baik? Jawabannya, apapun yang terjadi itu adalah kebaikan. Lalu mulailah perjalanan sang anak bersama ayah mengendarai kuda. Padang pasir panas luar biasa, tenggorokan terasa haus. Lalu sang anak mengatakan kepada ayah, wahai ayah,
Apakah kondisi dahaga aus ini masih dikatakan kebaikan? Jawaban Luqmanul Hakim, baik. Kalau bahasa Arabnya itu khair. Bagaimana ada hazal khair? Khair, jawaban sang ayah. Lalu berangkat lagi dalam kondisi haus. Tidak lama kemudian kuda yang dikendarai menjadi lemah karena tidak ada air dikendarai. Tidak lama kemudian kuda tidak mampu berjalan, lemah, bahkan mati. Sang anak pun bertanya kembali, wahai ayah, wahadzal khair, apakah ini bisa dikatakan baik juga wahai ayah? Jawaban ayah, apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah sebuah kebaikan luar biasa. Mungkin kalau kita semuanya, maaf ya, kesandung dikit aja juga bisa kita bilang itu kebaikan. Pernah mengucapkan ketika tersandung, kita mengucapkan alhamdulillah. Belum mampu, makanya ketika kita ingin belajar hikam, nanti kita akan ketemu orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Luqmanul Hakim sebagai pembukaan. Belum lagi nanti ada yang namanya Al-Imamul Ghazali, belum lagi nanti ada yang bernamanya Al-Imamul Shibli, belum lagi Al-Imam Ahmad Al-Rifai, Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Banyak mereka yang makomnya begitu tinggi dengan ilmu hikmah. Kita lanjut ya, kita lanjut. Lalu kudanya ditinggal karena mati, berangkat lagi dan berjalan sang anak bersama ayahnya ingin menuju satu tempat. Di perjalanan sang anak tertusuk duri tembus di kakinya. Lalu sang anak bilang, wahai ayah, wahadzal khair, apakah ini bisa dikatakan baik juga wahai ayah? Jawaban sang ayah, hazal khair, ini baik. Sang anak geleng kepala, bingung. Dahaga aus dikatakan baik. Lalu kuda mati, itu pun kebaikan. Bahkan tertancap duri, itu juga sebuah kebaikan. Luar biasa. Ini makom yang luar biasa. Lantas ketika sampai di tempat tujuan, alhamdulillah ketemu satu orang yang menghampiri Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, teriak alhamdulillah, alhamdulillah, Anda datang terlambat. Baru saja bencana datang sehingga banyak orang-orang yang bergelimpangan, banyak orang-orang yang mati kena musibah. Kalau saja Anda tadi datang tidak terlambat, mungkin Anda salah satu korban yang akan menjadi luar biasa. Apa kata sang ayah? Anakku, iya wahai ayah. Apa kataku? Semuanya kehendak Allah, baik atau tidak baik, itu pasti berujung ada hikmah luar biasa. Tuh. Mudah-mudahan kita belajar dari sebuah nasihat kecil dari seorang Luqmanul Hakim. Jadi Bapak, kondisi kita, ya Allah, lagi nggak enak, udah husnuzon kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah. Mungkin semuanya di sini ada kebaikan. Kejadian-kejadian kemarin kita lihat luar biasa. Mungkin di balik sini semuanya ada sebuah hikmah. Walaupun kita tetap didorong untuk berjuang dan berjuang, tapi semuanya adalah Allah punya aturan. Lihat hikmah-hikmah yang dimainkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada hikmah di balik sebuah perintah Allah yang begitu beratnya menyembelih sang anak. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maaf kalau kita berbicara berat tidak? Kondisi seorang Nabi Ibrahim
dengan putra semata wayang Ismail, usia masih muda belia. Lalu ada perintah Allah, anni azbahuka fanzur maza tara, aku ada perintah dari Allah untuk sembelih kamu. Kira-kira kalau bapak dapat bisikan begitu, dipotong nggak anaknya? Nekat begitu, betul. Jangan ya. Ini kadang-kadang maaf, ada orang nggak ngerti ilmu, dia bilang dapat bisikan dari Tuhan, akhirnya anaknya dimatiin. Nauzubillah min zalik. Berapa banyak? Kenapa anakmu kamu matikan? Dapat bisikan. Innalillah. Karena dia belajar. Nabi Ibrahim juga dapat bisikan. Inni ara fil manam, ketahuilah ya, ar-ru'ya fil manam wahyun minallah. Mimpi di dalam tidur adalah wahyu dari Allah untuk para nabi. Kalau buat kita, siapa kita? Mimpi kita campuran, campur kuntilanak, campur setan, betul. Mimpi kita campur. Kalau mimpi para nabi terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun bimbang Nabi Ibrahim. Makanya ada tarwiyah, ada Arafah, ada Yaumun Nahar. 3 bimbang, potong enggak, takutan orang semata wayang. Arafah baru paham bahwa ini perintah Allah. Yaumun Nahar baru dieksekusi. Nah, ada apa di balik ini semuanya? Hikmah terkandung, alhamdulillah, dengan peristiwa yang luar biasa, maka timbullah hari raya Idul Adha. Kita kurban setiap tahun sapi, unta, kambing. Ini adalah cikal bakal dari Nabi Allah. Oh, ada hikmahnya enggak? Ada hikmah. Semua pelajaran hikmah. Kalau bicara hikmah, kita nggak bisa langsung menilai hari ini, tapi tunggu prosesnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya pelajaran hikmah. Makanya kita nggak boleh menyikapi apapun gegabah, menyikapi apapun terlalu tergesa-gesa, nggak boleh. Kenapa? Kita nggak paham ada apa kebaikan di balik ini semuanya. Itu perjalanan yang kedua. Perjalanan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kita lihat Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa, betul. Luar biasa. Kalau secara akal sehat, perjalanan Nabi Khidir maka ditentang terus oleh Nabi Musa. Ya. Masa bocah kecil dibunuh, betul. Masa perahu ya yang biasa digunakan oleh nelayan dibolongin. Ini kan kalau secara rasional kagak masuk akal. Perjalanan syariat Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Allah Khidir jauh berbeda. Makanya kalimat yang digunakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu melihat apa yang akan aku perbuat. Karena Nabi Musa paham, akhirnya Nabi Musa nyerah, angkat tangan, ya udah. Lalu kenapa itu terjadi semua? Salah satu jawabannya adalah bahwa anak ini dia akan menjadi anak yang durhaka. Luar biasa. Nggak sanggup Nabi Musa. Anak sekecil ini dia akan menjadi anak yang durhaka, yang akan mencaci maki kedua orang tuanya, yang akan melakukan kurang ngajar kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ya, itulah ilmu Allah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nggak bisa dimainkan oleh orang biasa. Nggak bisa dimainkan oleh orang-orang yang memang Allah nggak berikan untuknya. Makanya khusus ini untuk Nabi Khidir. Nabi Musa juga nggak sanggup, apalagi kita melihat yang seperti itu. Makanya terkadang kita suka melihat ada orang beda dengan kita, kita spontan komen, nggak diajarkan Nabi itu nggak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena bertentangan dengan
syariat. Makanya dari dulu udah ada orang-orang yang memang bertentangan dengan syariat. Lalu bagaimana? Itulah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin jamaah sekalian, banyak pelajaran-pelajaran tentang hikmah. Lalu kita pun belajar melalui ilmu hikmah. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan di dalam maqalahnya, ana nuqtatun tahtal ba'i. Ini ilmu hikmah. Kata Sayyidina Ali, aku adalah sebuah titik yang ada di huruf ba. Aku adalah sebuah titik yang ada di huruf ba. Ada apa Ustadz dengan huruf ba? Nah, ini luar biasa. Ini karena kajiannya kajian hikmah, jadi kita bicara hikmah semuanya, tapi ada pelajaran. Ya, pokoknya sambil kita bengong-bengong dikit kita dengerin. Ya, ada apa ini dengan titik yang ada di bawah huruf ba? Titik di bawah huruf ba ini mengajarkan kepada kita bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang luar biasa dengan ilmu yang sangat tinggi yang digambarkan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tapi Sayyidina Ali dengan reputasi yang begitu hebat, dekat dengan Nabi Muhammad, sebagai khalifahnya Nabi Muhammad, orang yang luar biasa dekat dengan Rasulullah, menjadi mantunya Nabi Muhammad karena nikah dengan Sayyidah Fatimah. Tapi apa yang terjadi? Beliau dengan ketawaduan rendah hati tidak mau mengibarkan bendera, tidak mau membusungkan dada, tidak mau menjadi orang yang diagung-agungkan. Beliau ungkap dirinya, aku adalah sebuah titik kecil yang ada di huruf ba. Kenapa nggak mengatakan di huruf nun? Kenapa nggak dikatakan di huruf fa? Kenapa nggak dikatakan di huruf qaf dan lainnya? Dia lebih kepada ba. Kenapa ba? Ba titiknya ada di mana? Ada di bawah. Itulah luar biasa. Sayyidina Ali mengecilkan dirinya, sudah kecil dirinya, adanya di bawah, luar biasa. Padahal beliau makomnya tinggi, padahal beliau sahabat Nabi, mantunya Nabi Muhammad, orang yang mulia, dapat gelar karramallahu wajhah. Ini pelajaran buat kita. Siapapun yang punya potensi, alhamdulillah, tapi jangan potensi menjadi kesombongan. Siapapun punya karya, tapi janganlah karyanya menjadi sebuah kesombongan. Siapapun bisa terkenal, viral, bahkan hebat, tapi jangan kehebatannya menjadi kesombongan. Belajar dari sosok Sayyidina Ali. Mudah-mudahan kita bisa belajar lewat Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari Bismillah. Ada apa Ustadz dengan Bismillah? Tuh, Sayyidina Ali belajarnya dari Bismillah, luar biasa. Pakai satu titik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi titik-titik nih. Ya, paling tidak nggak ada sombong, walaupun kita hebat, kita mulia, tetap rendah hati, luar biasa. Nah, kita belajar dari Sayyidina Ali radhiyallahu an melalui Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa Ustadz dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada 3 nama terindah lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah dengan kasih sayangnya untuk seluruh makhluk, luar biasa Allah. Yang menyembahnya diberikan fasilitas nikmat, yang tidak menyembahnya pun diberikan nikmat oleh Allah, luar biasa. Makanya kita diperintahkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang bulu. Siapapun dia, walaupun non muslim, walaupun kafir, tetap
berbaik kepada orang siapapun mereka. Itulah akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang menyembah patung tidak dikasih makan oleh Allah? Adakah orang yang menyembah matahari, rembulan tidak dikasih makan oleh Allah? Tidak, semuanya dikasih makan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kedatangan Yahudi. Yahudi dalam keadaan lapar minta makan kepada Nabiullah Ibrahim. Apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi Ibrahim? Nih, aku kasih kamu makan, tapi kamu harus bersahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah sembah Allah, jangan sembah yang lain. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, sudah berapa banyak kau kasih makan dia? Sudah berapa banyak kau berikan dia makan? Baru kali ini ya Rabb, kamu baru sekali aja maksa orang. Aku sudah setiap hari, dari sejak di perut sang ibunya, aku sudah kasih makan dia sampai dia tua, aku kasih makan. Tapi tidak ada paksaan. Paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau mukmin silahkan, yang mau kafir silahkan. Nanti di hari kemudian baru ada darul jaza, tempat pembalasan. Luar biasa tuh. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kasih sayangnya Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Di mana? Di dalam surga. Bapak, Allah ini punya 100 rahmat. Inna lillah mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Lalu dikeluarkan oleh Allah berapa rahmat? 1. Nih sedikit buat kita perbandingan. Allah punya 99, lalu dikasih 1 yang dikeluarkan. Mana Ustadz hari ini? 1 rahmat untuk berapa makhluk? Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Berapa banyak manusia, berapa banyak tumbuh-tumbuhan, berapa banyak binatang-binatang, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah, lihat, nggak ada macan makan anaknya, betul. Kasih sayang terlihat sesama makhluk. Makanya lihat orang tua kepada anaknya, disusui itu anak, dirawat itu anak di dalam perutnya, dijaga luar biasa. Ada apa? Itulah rahmat Allah yang 1 segitu nikmatnya. Rahmat Allah, Allah berikan, tidak ada kata habis buat kita. Hanya 1. 99 di mana Ustaz? 99 nanti di surga. Sedikit aja. Lihat nih, 1 rahmat. Proses teknologi semakin maju, semakin hebat, semakin canggih. Dulu handphone belum ada. Sekarang handphone muncul. Kepandaian manusia berjalan, bertahap. Nggak langsung Allah kasih. Pinternya sedikit-sedikit. Luar biasa. Apa yang terjadi? Akses Allah kasih dengan mudah. Kita di rumah, lalu kita pesan. Apa yang kita pesan? Bakso, sate, sop, ya, sama jus mangga. Langsung online. Tunggu berapa menit sampai? Setengah jam sampai. Dari Kebon Siri sampai ke rumah. Bapak jalan tidak? Enggak jalan. Bapak tunggu di rumah, betul. Luar biasa. Enggak lama sampai. Ning nong. Ya, ting nong. Sampai Grab datang. Oh, datang. Alhamdulillah, Gojek datang. Subhanallah, Gojek pahalanya besar banget. Ya, Gojek pahalanya besar banget. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita doain itu Gojek yang meninggal, mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah. Itu Gojek ngantri makanan. Alhamdulillah. Hebat. Kita mau makan apaan nih? Minum kopi yang enak, tinggal pesen sampai. 1 rahmat segitu hebatnya, luar biasa. Bagaimana dengan 99 Ustaz? 99 kata Nabi Muhammad ketika berjalan, nanti kata Rasulullah, di dalam surga kalian melihat burung terbang.
Ketika melihat burung terbang, apa yang terjadi? Di hatimu belum terucap di dalam mulut, belum terucap. Matastahihil anfus, baru terdetak di hati, pengen makan daging burung. Di hati, apa kata Rasul? Langsung sekejap udah ada di hadapanmu. Itulah 99 rahmat yang Allah. Jadi bapak belum mengucapkan pengen makan, pengen minum kopi susu, baru di hati udah ada di depan. Itulah 99. Sekarang perbandingannya 99 dibanding 1. Kira-kira bagaimana? Nggak ada apa-apanya yang 1. Makanya kenapa ayatnya mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat terlebih indah, akhirat terlebih baik daripada dunia. Kenapa? 99 dibanding 1. Tapi acap kali Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kenapa kecenderungan mereka kok meraih dunia, mencari dunia, semangat luar biasa, akhiratnya nol sama sekali. Sholat ia abaikan, Ramadan ia tinggalkan, zikir nggak pernah, baca Quran dia nggak pernah. Kesian orang yang begitu, kata Nabi Muhammad. Walaupun terlihat dunianya megah, hartanya berlimpah, tapi miskin hakikatnya orang ini. Kenapa miskin? Karena dia hanya meraih dunia yang Rasulullah katakan, kata baginda Nabi, a'maru ummati sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70. Coba lihat yang 70, kira-kira asam uratnya ada gak? Yang 60 ada kolesterolnya gak? Ada. Kadang-kadang yang 40 udah diabetes, betul? Ada diabetes, ada sakit ini, sakit itu. Luar biasa. Artinya apa? Itu adalah sebuah sinyal. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ilun. Kata Allah, siapa yang kami senjakan usianya dari 30 menjadi 40, dari 40 menjadi 50, dari 50 menjadi 60, 60 menjadi 70, bukan semakin kuat, tapi semakin rentan penuh dengan penyakit. Makanya diubankan rambut kita oleh Allah. Kenapa diubankan? Ada kitab namanya Al-Umru Wasyayyib, umur dan uban. Nih, buat yang ubanan. Ya, buat yang ubanan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad, apabila rambut yang hitam satu telah memutih, kata Nabi besar Muhammad, maka ini yang putih berteriak-teriak, wahai kawan-kawanku semuanya yang masih hitam, hati-hati, aku telah berubah menjadi putih. Sebentar lagi kalian pun akan ikut seperti aku menjadi putih. Artinya apa? Itulah sinyal yang Allah berikan, warning yang Allah kasih, bahwa kematian bukan semakin lama tapi semakin dekat. Itu makanya untung yang dikasih uban, biar ingat mati. Ini udah ubanan tua-tua keladi, udah tua makin jadi nggak ibadah, nggak sholat, masya Allah. Makanya orang yang ubanan, alhamdulillah, jangan dipikok. Makanya hukum pikok haram, nggak boleh pikok hitam, bolehnya pikok kuning. Tuh kayak orang bule kan begitu. Tuh, jangan hitam, nggak boleh, kecuali li ghardil jihad. Kalau untuk tujuan perang boleh tuh ya. Lagi juga kalau udah tua juga ya, masa rambut hitam muka udah lecek nggak pantas kan gitu kan. Masya Allah ya, paling tidak menjadi sebuah ibrah bagi kita. Nabi Ibrahim pernah waktu beliau melihat di cermin ada uban, kaget nih Nabi Ibrahim, ya Rob, rambut aneh hitam, kok ada hitam, ada putih di sini, apaan itu ya Rob? Apa jawaban Allah? Ya Ibrahim, haza nur, itu adalah cahaya.
Itu ada cahaya yang Allah akan berikan nanti pada hari kiamat buat orang yang uban. Apa kata Nabi Ibrahim? Allahumma zidni, ya Allah, tambahkan ubanku biar banyak ya Rabb. Tuh, makanya ubannya baru 3, lihat di kaca, waduh ya Rabb, Allahumma zidni ya Rabb, tambahkan ubanku ya Rabb biar banyak. Itu jangan dicabutin. Cabut uban hukumnya makruh. Jangan dicabut, ya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita insya Allah. Jadi ingat 99 rahmat Allah buat orang mukmin, khususnya di mana? Di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup. Oh gitu. Iya, silahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah itu makin sholat makin berat sholatnya. Ya. Bagaimana ucapan kalau pikir itu? Karena secara manusiawi kan pengen coba itu udah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita makin sholat, Ya. Jadi baginda Rasul mengatakan asyaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata baginda Rasul, derita ujian yang terberat adalah derita para nabi-nabi. Ya, jadi ujian terberat para nabi-nabi. Siapa nabi-nabi? Harus kita buka biar kita paham. Fal amsal, summal amsal, fal amsal. Kemudian generasi berikut di bawah Nabi siapa? Para sahabat. Di bawah para sahabat siapa? Para tabi'in. Di bawah tabi'in siapa? Tabi'in. Nah, kita harus tahu konsep ini dulu. Ketika mereka semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, maka bahwa ujian mereka semakin berat. Orang semakin berat diuji, berarti orang ini komposisinya adalah orang yang udah tangguh dan kuat. Tuh. Maka ketika kita dekat dengan Allah, lalu diberikan ujian oleh Allah, berarti orang itu adalah orang yang tangguh. Contoh Nabi Allah Yunus. Contoh Nabi Allah Ayub alaihissalam. Lihat Nabi Ayub nih. Ayo kita buka dua aja deh, Nabi Yunus sama Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sejarah membongkar riwayat beliau. Beliau adalah orang sukses. Beliau adalah orang hebat. Tapi kedekatan beliau dengan Allah luar biasa sehingga cemburu si iblis. Dalam kecemburuannya si iblis, ya Rob, dia tetap dekat denganmu karena fasilitas kau penuhi. Tolong coba uji, silahkan. Allah Subhanahu wa taala uji. Apa yang terjadi? Habiskan harta bendanya, terbakar semuanya, ternaknya habis, pertaniannya habis, semuanya habis. Ketika dikasih tahu, wahai Ayub, harta bendamu ludes, terbakar semuanya. Apa jawabannya? Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhaz. Segala puji bagi Allah, dialah zat yang memberi dan dia pun yang berhak untuk mengambil hartaku. Aku tidak merasa memiliki sedikit pun. Mentalitas inna lillah wa inna ilaihi rajiun udah ada di hati Nabi Allah Ayub. Di hati kita udah ada belum? Makanya hilang motor aja nggak sanggup gitu. Hilang motor, waduh motor gue hilang, padahal udah 7 tahun masih diomongin. Betul, udah lama handphone gue hilang, nggak sanggup, belum mampu. Yang aneh bilang tadi, bobot kita belum seperti bobot Nabi Allah Ayub. Makanya ujian kita masih rendah. Ujian kita masih rendah, belum banyak. Paling ujian ya, mau bayar motor, duit belum ada, minjem dulu ame temen, besok ganti. Ya betul, iya begitu. Paling ujian kita masih sedikit-sedikit. Ujian anak ya, pengen sekolah, perlu biaya, benerin motor ya, udah ujiannya ujian kecil. Nah Nabi Allah Ayub berat, tapi mampu ia menanggulangi. Kenapa? Karena tadi connect kepada Allahnya udah begitu luar biasa. Karena dia meyakini
Ini semuanya memang Allah punya keinginan. Lantas bagaimana? Ketika kondisinya udah terpuruk dan jatuh, beliau langsung mengangkat tangan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan susah, sakit, harta habis, anak pun mati, tapi aku tahu engkau adalah penyembuh dari segalanya. Oh Nabi, sehingga nggak ada nabi yang galau, nggak ada orang-orang yang dekat dengan Allah dengan ujian menjadi galau. Yang galau adalah orang-orang yang lemah. Allah katakan la taqnatu mir rauhillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ada masalah, pergi ke mall, kirain mau beli handphone, nggak taunya numpang lompat dari atas. Ya Allah, ke stasiun kirain mau beli karcis tiket naik kereta, nggak taunya ngadu banteng. Berapa banyak dibuka, ditayangkan manusia yang lemah, akhlaknya lemah, imannya tipis, berangkat, ya akhiri kehidupannya dengan tragis. Ambil tambang, di belakang ada pohon nangka, naik, selesai. Racun tikus, dihajar, mati, habis. Kok bisa begitu Ustadz? Itulah lemahnya iman, lemahnya akhlak seseorang. Makanya tinggikan akhlak kita kepada Allah, kuatkan mentalitas kita kepada Allah. Nabi pun dikuatkan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Rasul-rasul yang mengalami masalah-masalah dibuka, ditayangkan untuk Nabi Muhammad. Ini Fir'aun dikejar-kejar, Fir'aun ingin dibunuh, siapa? Nabi Musa ingin dibunuh, Ibrahim dibakar, Nabi Zakaria, semuanya mengalami masalah-masalah yang begitu dahsyatnya. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fuadak. Mudah-mudahan kisah-kisah ini membuat tegar jiwamu. Tuh, makanya Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dikejar oleh Abu Jahal, dikejar semuanya, dibuli Nabi Muhammad. Kan bulian Nabi Muhammad luar biasa. Nabi dikatakan anak yatim, nggak sekolah, segala macam, dikucilkan Nabi Muhammad. Makanya turun surah Yasin, fa innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itulah Sayyidina Muhammad. Nah, jadi di balik ini semuanya tadi yang antum tanya, jangan takut dengan kesolehan. Makin soleh antum, itu adalah rezeki dari Allah. Seseorang bisa soleh itu rezeki. Nah, sedikit anak kasih tahu. Jadi yang namanya rezeki bukan cuma makanan doangan. Jadi ketika makanan rezeki buat jasmani, minuman rezeki buat jasmani, tapi amal soleh, baca Quran, berzikir, bersolawat, melakukan silaturahmi, itu adalah nutrisi untuk rohani kita. Semakin kuat, maka seorang yang badannya kuat, maka ketika ya kekuatan dia beda. Kenapa? Karena setiap hari terisi makanan, minuman, olahraga, sehingga kuat. Adu panco, kok bisa kuat kok? Luar biasa. Lari jauh, kok bisa kuat? Itulah karena nutrisinya terpenuhi, karena olahraga dia jaga dan dirawat. Sama rohani pun semakin kuat. Datang masalah, bisa teratasi dengan mudah dan gampang. Mudah-mudahan Allah berikan kita nutrisi baik jasmani maupun rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 1 dah. Satu lagi boleh? Boleh ya khair. Boleh? Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kelas. Udah. Ayo mari sama-sama kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan
kajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin baik, mentalitas kita semakin baik, iman kita ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an wa sallallahu ala Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.